Sejumlah fakta tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang perlahan mulai terbuka. Hasil itu dituangkan dalam laporan yang telah diserahkan oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta ke Presiden Joko Widodo Jumat 14 Oktober 2022. Dalam laporan itu, TGIPF memberikan sejumlah rekomendasi, salah satunya agar Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dan pengurusnya bertanggung jawab dan jangan berlindung di balik aturan yang mereka buat. Di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasinya. Bertanggung jawab itu pertama berdasar pada aturan-aturan resmi, yang kedua berdasar moral. Karena tanggung jawab itu kalau berdasar aturan itu namanya tanggung jawab hukum. Tapi hukum itu sebagai norma seringkali tidak jelas, seringkali bisa dimanipulasi, maka naik ke asas. Tanggung jawab asas hukum itu apa? Solus populi suprema lex. Keselamatan rakyat itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada. Dan ini sudah terjadi, keselamatan rakyat publik terinjak-injak. Mahfud MD juga menjelaskan bahwa bukan tidak mungkin ada tersangka baru dalam kasus Kanjuruhan ini. Presiden telah memerintahkan Kapolri untuk meneruskan penyelidikan terkait temuan TGIPF. Sementara terkait dugaan gas air mata yang menjadi pemicu banyaknya korban di tragedi Kanjuruhan, saat ini masih diperiksa oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Meskipun demikian, Mahfud menegaskan apapun hasil temuan BRIN itu tak akan mengurangi kesimpulan tim yang terdiri dari tokoh-tokoh lintas sektor tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo memastikan Indonesia tidak terkena sanksi dari FIFA terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan. Kepastian itu ia sampaikan berdasar surat yang ia dapat dari FIFA. Indonesia terbebas dari sanksi FIFA soal tragedi Kanjuruhan. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo di Jakarta Jumat malam. Jokowi mengatakan sudah menerima surat dari Federasi Sepak Bola Internasional FIFA soal kericuan sepak bola Liga 1 di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur 1 Oktober lalu. Surat itu bertanggal 5 Oktober 2022 sebagai tindak lanjut dari komunikasi melalui telepon antara dirinya dan Presiden FIFA Gianni Infantino pada Senin lalu. Berdasarkan surat tersebut, alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA. Dan FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut. Selain itu akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, AFC, PSSI, dan pemerintah Indonesia. Yang pertama, membangun standar keamanan stadion di seluruh stadion yang ada di Indonesia. Kedua, memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional. Yang ketiga, melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan supporter untuk mendapatkan saran dan masukan serta komitmen bersama. Yang keempat, mengatur jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi-potensi risiko yang ada, serta menghadirkan pendampingan dari para ahli di bidangnya. Selanjutnya, FIFA tetap menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 dengan diikuti oleh 24 negara. FIFA berkomitmen akan memberikan yang terbaik untuk kesuksesan penyelenggaraan Piala Dunia U20 nanti. Tragedi Kanjuruhan terus bergulir dan menyeret beberapa pihak. Fakta-fakta baru terus terkuak. Dan saat ini kita bergabung dengan Haris Ashar selaku tim advokasi tragedi Kanjuruhan. Selamat malam Bapak Haris. Selamat malam. Ya Pak Haris, temuan-temuan fakta apa saja mengenai kasus Kanjuruhan yang pada pekan ini? Kalau temuan dari, saya kebetulan ikut di 2 tim masyarakat sipil ya. Ada teman-teman dari koalisi masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil, dan juga ada tim lawyer, tim Tatak, tim advokasi tragedi Kanjuruhan yang ada di Malang, dari kantor Pradi RBA Malang. Nah,
kami punya banyak sekali temuan, laporan dari korban, keluarga korban. Lalu kami juga datang ke komunitas-komunitas atau rumah para korban dan mengunjungi berbagai tempat, berbicara dengan berbagai pihak. Sebenarnya temuannya banyak sekali, tapi satu hal yang sudah pasti ada banyaknya korban akibat dari gas air mata, baik itu langsung menyebabkan kerusakan pada organ, juga pada mengakibatkan kematian, mengakibatkan juga trauma, lalu juga gas air mata itu bukan hanya langsung mengakibatkan kematian dan kerusakan fisik dan trauma, tetapi juga menjadi pemicu kepanikan yang juga memunculkan berbagai peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan penderitaan pada para penonton. Lalu juga ada fasilitas yang buruk yang berkontribusi pada penciptaan situasi yang mengakibatkan penderitaan dan kematian, yang itu menunjukkan bahwa kepanitiaan dan penyelenggaraan itu tidak berjalan dengan baik. Jadi kalau gambaran gampangnya nih Mbak Rizka, penonton itu dipukul mundur, tetapi begitu mau keluar mereka nggak bisa keluar. Nah, setelah bersusah payah keluar, mereka tidak mendapatkan pertolongan dan di situ juga banyak pemburukan kondisi para korban. Soal pelaku itu sudah depan mata, banyak bukti visual bahwa itu dilakukan oleh petugas keamanan yang mayoritas adalah polisi dan juga ada anggota TNI. Dan serangan itu dilakukan tidak sesuai dengan standar penanganan penyelenggaraan sepak bola ataupun standar pengamanan yang dimiliki oleh kepolisian. Kami juga menemukan bahwa masuknya aparat keamanan itu bukan karena inisiatif, tetapi itu juga karena ada mobilisasi, bahkan juga penggunaan alat kekerasan itu juga patut disebutkan sebagai bagian dari perintah untuk mengamankan dengan cara-cara yang tidak patut. Kami juga menemukan bahwa ada ini semua saya pikir memang patut ditulis sebagai sebuah peristiwa yang disengaja untuk memunculkan korban, karena Aremania itu punya budaya beberapa penontonnya itu mendatangi penonton untuk menyemangati kalau kalah dan mengucapkan terima kasih kalau menang, dan itu pernah terjadi di setiap pertandingan. Jadi memang aneh kalau kemudian dianggap sebagai sesuatu yang melanggar hukum. Pak Haris, dari perkembangan yang sudah diterima, temuan-temuan banyak. Ya, Pak Haris, dari perkembangan yang sudah banyak Anda terima juga, lalu apa yang akhirnya menjadi alasan kenapa fasilitas buruk dan bisa dibilang kepanitiaan tidak berjalan dengan baik? Ya, begini, di satu pertandingan sepak bola, apalagi Liga 1 seperti peristiwa Kanjuruhan itu sebenarnya ada kebiasaan dan aturan main. Dan juga ada regulasi-regulasi yang harusnya taken for granted sudah dipahami. Jadi kalau misalnya PSSI bilang bahwa kami baru tahu ada aturan FIFA dan lain-lain, lucu. Masa mau jadi panitia Piala Dunia Junior di Indonesia, tapi giliran soal yang kayak begini bilang peraturan baru diketahui, gitu kan, ini ngawur menurut saya. Lalu dari segi tadi mendapat kesimpulan bahwa ada kesengajaan terkait korban juga karena Arema, bagaimana? Memangnya boleh di pinggir lapangan polisi ngumpul iseng-iseng, kan pasti ada yang memerintahkan. Memang polisi boleh iseng-iseng bawa gas air mata,
kan ada yang memerintahkan. Berarti Dan sudah yang memerintahkan direncanakan itu, begitu dalam artiannya? oh iya dong, udah direncanakan itu. Gitu. Masa atas dasar kehilafan rame-rame pakai seragam lengkap bawa gas air mata, apalagi gas air mata yang sudah expired. Karena sudah expired harusnya dimusnahkan. Kalau dibilang itu Gitu. sebagai salah satu bentuk kesiapan dari aparat untuk terjadinya Masa kerusuhan. kesiapannya dengan cara membawa gas air mata yang sudah expired, yang sudah kadaluarsa. Jadi Itu memang berarti ini patut ketidaksiapan juga ya diduga. dari aparat ketika gas air Itu matanya ternyata expired. bukan ketidaksiapan, tapi ini ada kesengajaan. Jadi sengaja bawa gas air mata yang expired, gitu. Lalu mobilisasi itu kesengajaan, kesadaran, Mbak. Itu. Maksud saya tadi itu memang boleh ini akibat bahwa kenakalan oknum kita sebut. Memang boleh ngumpul di pinggir lapangan, kan tidak boleh. Jadi dia dimobilisasi semua. Mobil yang bisa mobilisasi itu atasannya, atas perintah atasannya, persetujuan institusi. Pak Haris, kalau Dengan memang panitia. pihak aparat sengaja begitu, lalu apa tujuannya? Kalau dalam satu rangkaian peristiwa pidana, memang penting untuk memeriksa motif ya, latar belakang, niat jahatnya itu apa. Tetapi ada juga praktek tindak pidana yang tanpa diungkapkan atau tanpa terungkapnya tindak pidana, tujuan dari tindak pidana, tapi kalau sudah mengakibatkan sebuah peristiwa dan kebrutalan, maka itu harus ada pertanggungjawaban. Tetap harus dianggap sebagai sebuah peristiwa pidana. Jadi jangan digiring seolah-olah kalau nggak ketahuan motifnya apa, ya berarti ini bukan tindak pidana. Nggak bisa begitu. Gitu. Baik, lalu menurut dari Pak Haris sendiri, adakah pelanggaran HAM dalam kejadian di Kanjuruhan itu? Oh, Dari jelas. segi apa Kalau begitu? bahkan saya mau begini, kan waktu Anda tanya pelanggaran HAM, kan Anda harus tanya, Anda harus paham definisi pelanggaran HAM apa. Nah, ada dua hal ya. Satu namanya pelanggaran HAM, yang kedua namanya pelanggaran HAM yang berat. Nah, saya mau mengatakan bahwa peristiwa Kanjuruhan itu adalah peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Apa itu peristiwa pelanggaran HAM yang berat? Kita punya undang-undangnya, Undang-Undang Pengadilan HAM nomor 26 tahun 2000. Di situ dikatakan pelanggaran HAM berat itu ada dua, kejahatan terhadap kemanusiaan dan juga genosida. Nah, peristiwa yang kemarin itu lebih mendekati definisi dari pasal 9 Undang-Undang 26 tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, serangan terhadap warga sipil yang dilakukan secara sistematis atau meluas, ya kan, yang dilakukan dengan cara-cara ada pilihan, ada sejumlah bentuk yang dianggap kontributif terhadap peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan, misalnya pembunuhan, penghilangan orang secara paksa, penyiksaan, persekusi, lalu ada pemerkosaan, banyak macam-macamnya. Nah, dengan definisi itu cocok yang disebut dengan serangan terhadap warga sipil, yang menjadi korban ini kebanyakan adalah warga sipil yang tidak bersenjata. Yang kedua, mereka peristiwanya terjadi secara sistematis. Sistematis itu artinya ada perintah atau ada kebijakan. Perintah itu bukan hanya menyuruh, tetapi juga tidak digunakannya perintah padahal ada kewenangan. Itu ada di pasal 42 tentang pertanggungjawaban komando, command responsibility. Jadi atasan-atasan yang memobilisasi, menyetujui untuk mengamankan pertandingan, menyetujui jenis pasukan dan juga jenis senjata berapa banyak, yang menyetujui, yang memimpin, memerintahkan untuk satu komandan di bawahnya memobilisasi pasukan, yang memerintahkan masuk dengan membawa senjata tersebut ke tempat yang sebetulnya nggak boleh ada senjata tersebut. Lalu itu semua ada bahwa dibilang tidak ada perintah nembak, iya, tapi tidak ada perintah untuk juga menghentikan penembakan, tidak menghentikan ketika pasukan bawa senjata yang dilarang,
tidak menghentikan bahwa pasukan yang dikirim terlalu keras, misalnya BRIMOB, padahal Sabara aja cukup hanya dengan tameng. Cara-cara seperti itu adalah kewenangan yang tidak digunakan, maka dia masuk kategori sistematis. Nah, bentuk-bentuknya penghilangan orang secara paksa, penyiksaan, persekusi, dan lain-lain itu semua terpenuhi dalam peristiwa yang ada di Kanjuruhan. Bisa dibilang ada pelanggaran, tapi kita akan membahasnya Bapak Haris usai jeda sesaat lagi, tetap di Special Report Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan.